Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan dengar dimanapun antum berada, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan suatu kewajiban, yakni puasa Ramadan, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, agar senantiasa di penghujung Ramadan ini kita mendapat berkah dari Allah dan mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini ada kedatangan tamu spesial di penghujung Ramadan bertepatan pada tanggal 27 Ramadan 1442 Hijriah. Yakni di sebelah saya ada Syekhuna ismuhu Syamsul Arif. Ahlan wa marhaban bik. Insyaallah. Kif hal ya Ustaz? Ana bi khair wa anta kif? Ana bi khair alhamdulillah. Kabarnya baik alhamdulillah. Kita sebelum untuk masuk materi ataupun inti pembahasan mengenai seputar Ramadan, kita memperkenal dulu lebih dekat kepada beliau, salah satu motivator juga, salah satu guru juga, salah satu sahabat juga ya. Dimanapun berada tuh fleksibel, di kawan masuk, bapak-bapak masuk, anak-anak masuk. Dan beliau bernama Syamsul Arif, kemudian asli di mana Ustaz? Aslinya di Riau ya. Meranti. Kemudian tepatnya di Kabupaten Meranti. Kabupaten Meranti, sama juga Ana, Kabupaten Meranti juga. Nafsul Korea Satu kampung. Kemudian sekarang netap di Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Ini di Topaya. Baik, tidak berlama-lama, kita santai saja Ustaz. Ya. Kita santai aja mengenai Ramadan ini. Ini sudah masuk 27 Ramadan. Ya, alhamdulillah. Sudah masuk 27 Ramadan. Ada yang saya mendengarkan Ustaz. Saya mendengar ada 3 ketika di awal Ramadan itu. Pertama, di awal Ramadan kita mendapat keberkahan. Kemudian di tengah-tengahnya kita mendapat rahmat. Di akhir kita mendapat ampunan. Bagaimana pendapat Ustaz? Harusnya apa yang kita harus lakukan di penghujung Ramadan ini? Fi awakhir Ramadan ini khas fil awakhir la fi Ramadan. Pada penghujung Ramadan, di 10, tepatnya di 10 terakhir pada bulan Ramadan, fala budda alaina an nukassirul ibadah. Kita harus memperbanyak ibadah. Apa saja yang harus kita perbanyak? Dari tilawah Al-Quran, kemudian bersedekah, berzikir, bermunafasah, berlomba-lomba. Dalam artian kita berlomba-lomba dengan orang-orang yang soleh. Kama aqwalul ulama, idza lam tastati munafasata salihin fi a'malihim fanafisul muzannibina fi istighfarihim. Kalau engkau tak mampu berlomba-lomba dengan orang-orang yang soleh dalam hal kebaikan, dalam berbuat amal, dalam beribadah, fanafisul muzannibina fi istighfarihim, maka berlomba-lombalah kita dengan orang-orang yang ahli maksiat dalam beristighfar kepada Allah. Maka daripada itu di akhir-akhir Ramadan ini ya Syekh, wajib dan harus bagi kita untuk menelaah diri kita, bermuhasabah. Apa yang telah terjadi di masa lalu, kita minta ampun kepada Allah. Karena sejatinya di bulan Ramadan ini, suksesnya Ramadan itu bukan banyaknya kita baca Al-Quran atau hebatnya kita menahan puasa, tetapi kita di tahun dulu yang mana belum terlalu baik, selepas bulan Ramadan ini kita melewati ujian, kita menjadi baik. Itulah namanya kapasitas dan kualitas puasa kita. Begitulah insyaallah. Berarti bukan berarti semakin akhir Ramadan itu kita semakin lalai beribadah. Takutnya awal-awal tarawih di masjid penuh, mulai masuk malam ke-8, malam ke-10 udah mulai renggang, sampai akhir Ramadan sudah tidak ada. Padahal tidak ya. Padahal semakin akhir Ramadan semakin penuh masjid, seperti itu Ustaz ya. Yang dikatakan Indonesia kan seperti itu, apalagi di kampung-kampung kan. Iya, apalagi di kampung-kampung itu mereka, sudah khas. Iya, hamasahnya itu di awal-awal Ramadan. Tapi di pertengahan mulai goyang, apalagi di akhir. Malah mereka bermunafasah li'idil fitr. Makanya yang beliau katakan, ulama mengatakan kalau kita tidak mau berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah terhadap orang-orang soleh, paling tidak kita berlomba-lomba terhadap orang ahli maksiat ini bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 akhir ini, 10 akhir Ramadan
itu banyak, harusnya masjid-masjid dipenuhkan, langgar dipenuhkan, musola dipenuhkan, surau dipenuhkan. Bahkan ulama mengatakan ketika saat itulah terjadinya malam Lailatul Qadar. Ya, barang siapa sudah mendapat malam Lailatul Qadar itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus membuat kita amalan itu ketika 10 malam terakhir, Ustaz? Amalan-amalan. Untuk apa ini? Menentukan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Juga bisa malam Lailatul Qadar, juga bisa apa yang harus kita khususkan ketika 10 malam terakhir itu, amalan apa yang harus kita perbuatkan agar mendapat ampunan gitu. Nah, adapun amalan-amalan di akhir-akhir 10 Ramadan terakhir ini adalah yang pertama kan kita itu apalagi di Indonesia dan bahkan umumnya di seluruh dunia itu kan kita tidak lepas daripada yang mana bulan Ramadan itu terkenal dengan i'tikaf ya. Bersemayamkan diri atau menetapkan diri dalam masjid. Jadi dalam i'tikaf itu kita adalah malaikat itu akan yad'a yadahu wa ajnihatahu. Dia akan mengepak sayapnya bagi siapa? Bagi orang-orang halaqah zikir ya Syekh. Jadi orang halaqah zikir mereka beri'tikaf membaca Al-Qur'an itu insyaallah Allah akan perintahkan malaikat untuk mengepak, membentang sayapnya untuk orang-orang tersebut. Apalagi di bulan Ramadan ini maka bermunafasalah kita berlomba-lomba untuk meminta ampun sebesar-besar mungkin kepada Allah. Karena sebanyak apapun dosa kita harus kita yakini bahwa pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Begitulah. Iya. Dia karena rahmat Allah itu jauh lebih besar dibanding kemurkaannya. Karena kita khawatir gini, Allah marah gitu kan. Kalau begitu saya nampaknya tidak bisa diampunin kena lagi dosaku nih. Padahal tidak, rahmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Jadi sebelumnya dia merasa putus asa ya. Iya, tai'as dia. Jadi salah satu amalan-amalan itu kita berbanyaknya berzikir, ya, berbanyak muhasabah ibaratnya. Karena kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus muhasabahkan diri kita sebelum kita dihisabkan nanti, atau kita dimuhasabahkan dihisab oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Nah, untuk pada di akhir-akhir Ramadan ini, doa apa yang harus kita panjatkan? Ja'a fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu atasnya itu dikatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mewajibkan, memfardukan, yakni afwan akhtatu salah. Ja'a fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu dikatakan qala sa'alat Aisyah bertanya, idza alimtu lailatal qadri madza aqul? Kalaulah aku tahu ya Rasulullah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucap ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kuli di sini adalah kata perintah amar, fi'il amar itu dikatakan katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf dan menyukai orang-orang yang maaf, meminta ampun kepadamu, maka ampunlah aku ya Allah. Nah, begitulah ini doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah di akhir-akhir, apalagi tepatnya di malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Memperbanyak doa dan memperbanyak tilawah Al-Qur'an, khususnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ikhlas. Baik, luar biasa ya, dari amalan, kemudian sifat, kemudian doa. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini dia bertanya kepada Rasulullah, andaikan aku tahu ya Rasul, aku dapat malam Lailatul Qadar, lalu apa yang aku harus bacakan, apa yang aku harus panjatkan? Kata Rasul, yakni kuli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Hakadha. Jadi Allah itu menyukai, atau Allah itu Maha Pemaaf dan menyukai orang yang memaaf atau orang yang meminta maaf gitu. Insyaallah kita memperbanyakkan doa ini di akhir-akhir Ramadan dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, membacakan ini Allah akan memaafkan kita dan kita mendapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Itu seputar Ramadan. Ya. Kemudian dalam milenial nih Ustaz. Sering terjadi anak-anak milenial, pemuda, dia tradisi di kampung-kampung itu ketika awal Ramadan itu sudah biasa dengan berpuasa. Puasa karena malu nih. Kalau dikatakan awal puasa udah dia tidak puasa. Tetapi anak-anak muda sekarang makin tradisi, semakin akhir Ramadan dia
tidak berpuasa. Makin memberanikan diri, menampakkan diri tidak berpuasa. Tidak berpuasa, padahal dia merokok di situ, dia Allah. minum di situ, dia apa sih di situ, padahal badannya itu jauh lebih besar dibandingkan puasa yang sedikit hari. Nah, padahal sudah menjadi tradisi di mana-mana tuh. Pemuda ke puasa ya, tak puasa. Padahal kenapa dia harus berpuasa sedangkan apa itu sudah menjadi kewajiban seperti itu. Gimana pendapat Anda? Al-wajib yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi puasa ini dapat kita ketahui, bahkan kita sudah mengetahui baik anak kecil semua, bahwasanya puasa itu adalah kewajiban. Di dalam kitab usul fiqh, al-wajib yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala kalau kita melakukannya, Syekh. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dapat hukuman, dapat balasan daripada Allah. Allah akan beri hukuman kepada orang yang meninggalkan kewajiban itu. Jadi pada Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Karena apa? Syahrul Ramadan, syahrul mubarakah, syahrul tarbiyah, syahrul Quran, syahrul maghfirah. Jadi banyak lagi bulan Ramadan itu. Ya, jangan kita sia-siakan apalagi di penghujung-penghujung ini. Jangan kita bergegas untuk menyiapkan segala hal-hal yang kita inginkan sementara Ramadan kita terbengkalai. Baik. Ya. Berarti harus ambil betul-betul nih manfaat ini, kesempatan ini, karena datangnya Ramadan ini tidak tiap hari, tidak tiap bulan, setahun sekali. Itu pun kita masih ada tidak? Itu yang pertama. Yang kedua nih, bahkan pemuda-pemuda sekarang ini dengan datangnya Ramadan, dia mewajibkan berpuasa. Ibaratnya sudah betul nih, kalau nggak puasa dia malu nih. Ya, kalau nggak berpuasa dia malu nih. Kemudian menjadi sebab dia menjadi cemooh kawan-kawan, badan dia besar, dia tidak berpuasa sampai dia berpuasa. Kemudian dia tidak sholat. Padahal sebelum datangnya Ramadan, wajib itu sudah diawali dengan sholat. Dia berpuasa tapi tidak sholat wajib, dia tidak sholat zuhur, dia tidak sholat subuh bahkan. Nah, bagaimana? Percuma atau bagaimana nih? Apakah mendapatkan amalan seperti apa? Apakah bentuknya seperti apa? Dia berpuasa. Dia berpuasa sementara dia tidak sholat begitu. Dalam survei itu dikatakan tarkul wajib 'alal wajib, meninggalkan wajib dan mengerjakan yang wajib. Sahkah puasanya? Puasanya sah. Cuman tidak terasa, tidak berkesan di mata Allah. Kenapa? Orang yang berpuasa tidak sholat itu diibaratkan seperti kita ini menyurahkan air di satu ember, sementara ember itu bocor. Jadi pahala itu sia-sia dia, nggak dapat gitu-gitu aja, nggak akan penuh, nggak akan tertampung dia. Begitulah kita berpuasa, kita tidak sholat, begitulah seperti kita curah air di dalam ember yang bocor. Jadi nggak melekat air itu, nggak nampung dia. Baik, luar biasa. Jadi ibaratnya sama juga dia berpakaian baju tapi tidak bercelana. Gitu. Padahal sama-sama wajib nih. Wajib. Baju wajib, celananya wajib. Tetapi kalau alangkah tidak afdol jika dia menampakkan aurat kaki atau aurat pahanya, tetapi dia memakai baju. Juga sebaliknya. Begini. Jadi pemuda milenial dua-duanya harus nih. Dia berpuasa, kemudian di tengah-tengah menjadi tradisi dia tidak berpuasa sehingga berani merebuskan mie, masakkan mie, minum. Padahal tidak ada tradisi. Kalau Ramadan tak puasa ya gini-gini. Padahal itu kan wajib sekali. Kemudian dia berpuasa meninggalkan yang wajib. Seperti sholat ya percuma. Jadi harus ibaratnya totalitas. Kalau ibadah ini totalitas, jangan separuh-separuh. Kenapa? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika detik-detik akhir Ramadan ini Ustaz, ketika detik-detik akhir Ramadan ini sangat sedih kita mendapatkan dua kesedihan. Kalau bagi saya seperti itu. Kenapa? Sedih pertama adalah sudah hampir mau habis ini Ramadan meninggalkan kita. Kemudian sedih yang kedua, kita menyambut Idul Fitri, yakni hari yang suci. Hari yang suci dengan kita memerdekakan dengan hawa nafsu kita selama ini. Bagaimana cara kita agar senantiasa bagaimana pendapat Ustaz dengan hal-hal yang seperti ini? Bismillah. Sebelum kita menutupi Ramadan ini dengan amalan-amalan kita itu, dapat diketahui ada 3 golongan ya. Ini di manakah kita terletak di golongan yang mana di antara 3 golongan ini? Yang pertama ini namanya golongan euforia. Ya. Golongan euforia ini mereka ini tidak begitu khawatir
saat ditinggalkan Ramadan, malah bersukaria menyambut kedatangan bulan Aidil Fitri, menggantung kain tingkap. Ya, Kalau sering di terjadi Melayu gitu ya, menggantung tingkap malam 7 likur, malah mereka bagi THR ya. membanjiri pasar dengan kerumunan membeli pakaian baru. Ini adalah euforia. Mereka tidak terlalu khawatir dengan ditinggalnya Ramadan. Baik. Ya. Adapun yang kedua, ini golongan kedua ini biasa-biasa saja, nggak ada Ramadan pun ya gitu-gitu aja. Nggak ada Ramadan ya dia begitu, ada Ramadan dia begitu juga. Nggak ada efek, nggak ngefek dia ada Ramadan dan nggak ada Ramadan, sama-sama saja. Dan ada pun yang ketiga, ini adalah golongan yang hadin bitarkir Ramadan. Dia sedih dengan ditinggalnya Ramadan. Orang-orang ulama-ulama terdahulu mereka itu sedih kalau Ramadan itu akan meninggalkan mereka. Saya dapat kata-kata yang dari Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, Muhammad Alwi ya. Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Nah, di situ dapat dinukilkan kata-katanya, dikatakan la taskub dumu'at li rahili Ramadan. Jangan kau tuangkan air matamu, jangan kau tangisi dengan kepergian Ramadan. Far Ramadan saya'ud, maka Ramadan itu akan kembali. Uskub ad-dumu'at khasyah, tetapi menangislah engkau, tuangkanlah air mata engkau, takutnya nanti ayya'udar Ramadan, Ramadan itu datang wa antar rahil. Sementara engkau sudah tidak ada lagi, engkau dah pergi, engkau tidak bisa berjumpa lagi dengan itu Ramadan. Ini yang harus kita khawatirkan. Ulama-ulama terdahulu begitu dia. Mereka sangat nangis ketika mereka ingin tinggalkan Ramadan. Karena apa? Karena pada bulan itulah kesempatan mereka untuk berlipat-lipat gandanya beribadah. Mereka memunajatkan ibadah yang begitu spesial kepada Allah. Di bulan-bulan lain tidak dapat. Begitulah akhi. Berarti penghujung Ramadan ini sudah menjadi tradisi, khususnya di Indonesia. Mereka lebih menyambut kebahagiaan datangnya Idul Fitri atau dia lebih menyambutkan Syawal. Ya, dibandingkan melepaskan kesedihan terhadap Ramadan. Ya, sudah dinukilkan tadi oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad adalah ulama itu dia lebih bersedih ya. Kalau Ramadan dia tidak bersedih. Ya, dia tidak bersedih Ramadan itu meninggalkan dia. Karena Ramadan pasti akan kembali. Tetapi bersedihlah ketika dirimu ya, datangnya Ramadan ketika dirimu tidak dihadir pada saat itu dan dirimu tidak dimanfaatkan oleh Allah saat datangnya Ramadan. Kalau Ramadan datang ke kita pasti dia terus menerus. Tapi kalau kita datang ke Ramadan adalah Ramadan itu ada namun kita sudah tiada. Nauzubillah. Maka harus mengambil momentum ini Ramadan ada, kemudian kita diadakan oleh Allah ketika Ramadan itu, maka manfaatkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Mungkin salah satu motivasi bagi diri kita agar senantiasa dari awal tadi 10 malam terakhir, penghujung Ramadan memperbanyakkan amal ibadah, bukan mengosongkan masjid ya, bukan memperjarakkan shaf, bukan tidak menjadi amalan di masjid itu, namun memenuhi masjid, merapatkan shaf. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika akhir Ramadan beliau menguatkan sabuknya atau menguatkan ikat pinggangnya itu untuk 10 malam terakhir. Kenapa? Disitulah Rasulullah bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian istaiqaza ahluhu, membangunkan keluarganya. Nah, ketika Ramadan ini sebentar lagi insyaallah 3 hari lagi kalau nggak salah. Hari Kamis kita udah Syawal kayaknya. Hari Kamis ini udah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari lagi kita menantikan Syawal yang Idul Fitri, ini hari yang suci. Disitulah amalan kita dibarukan atau lembaran kita diputihkan, tulisan-tulisan kita dipercantikkan. Dengan lalu itu biarlah berlalu, mudah-mudahan kita menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik bersama orang yang paling baik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini saja dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.